Lu aja lah yang bacain. Baca yang mana? Nih dahulu. Pakai suara cewek sampai mana? Yang di garis-garisin. Deketin jangan. Boleh. Lu keras weh. Tes. Dahulu di sebuah gubuk kecil yang berdiri di tepi ladang, tinggal seorang ibu dengan anaknya yang bernama Banta Barensia. Ayah Banta telah lama meninggal dunia. Mereka sangat miskin. Lihat saja, dinding gubuk mereka terbuat dari bambu dan beratap ilalang. Pakaian mereka penuh tambalan di sana-sini dan hanya tinggal yang menempel di badan mereka saja. Sehari-hari si ibu menampi sekam di sebuah penggilingan padi. Kadangkala dia mendapat segenggam atau 2 genggam beras. Beras inilah yang mereka masak sehari-hari. Sementara itu, Banta Barensia membantu ibunya mengumpulkan sekam yang belum ditampi. Banta Barensia mempunyai seruling peninggalan ayahnya. Kemanapun dia pergi, serulingnya selalu dibawa. Sebenarnya, mereka mempunyai seorang saudara yang kaya raya bernama Jakub. Namun sayang, dia sangat tamak. Suatu hari, karena tidak ada orang yang menggiling tadi, digarisin doang. Kemudian Banta Barensia pergi ke rumah Yakub. Dia berharap pamannya yang kaya raya itu mau memberinya barang segenggam atau 2 genggam beras. Akan tetapi, apa yang terjadi di rumah Yakub saat Banta sampai di sana? Mau apa kamu datang kemari? Paman, aku kesini mau minta beras. Aku dan ibuku kelaparan, Paman. Apa? Minta beras? Dasar keluarga pemalas. Bisanya cuman minta-minta. Tidak ada beras. Pergi sana. Paman. Sudah, pergi sana. Baginda Raja. Baginda Raja memiliki seorang putri yang cantik jelita bernama Goblok. Padahal emang gak apa-apa ya, tinggal di delete suara kita ya. Coba dia. Dimo. Baginda Raja memiliki apa sih, gue salah di mana? Raja kan gue bilang. Iya. Baginda Raja memiliki seorang putri yang cantik jelita bernama Putri Terus Mata. Sang putri dinamakan demikian. Goblok, lu gak mau diem. Mengganggu mata gua. Tinggal gila. Baginda Raja memiliki seorang putri yang cantik jelita bernama Putri Terus Mata. Sang putri jadi gua gak konsen. Nggak usah ini. Langsung Baginda Raja memiliki seorang putri yang cantik jelita bernama Putri Terus Mata. Sudah banyak pangeran dan raja yang ingin begitu. Aduh, udah ketahuan terus. Baginda Raja memiliki seorang putri yang cantik jelita bernama Putri Terus Mata. Sudah banyak pangeran dan raja yang ingin meminang Putri Terus Mata, tetapi semua ditolaknya secara halus. Dia hanya berkata bahwa pria yang diterimanya sebagai calon suaminya adalah pria yang dapat memberinya pakaian emas dan suasa. Berita itu cepat tersebar ke seluruh daerah. Banyak anak muda yang ingin membeli pakaian emas dan suasa untuk Putri Terus Mata, termasuk Banta Barensia. Kalau begitu, aku akan ke sana. Banta mohon restu dari ibu. Keesokan harinya, Banta Barensia berangkat menuju rumah Yakub. Dia ingin menumpang kapal paman. Gue salah apa lagi sih orang? Keesokan harinya, Banta Barensia berangkat menuju rumah Jakub. Gue
Misalnya di mana tadi asa lanjut. Gue pengen kentut. Keesokan harinya, Banta Barensyah berangkat menuju rumah Yakub. Dia ingin menumpang kapal pamannya yang setiap hari menyeberangi lautan. Selain doa, ibu Banta membekalinya sebuah daun talas. Tentu saja, Banta juga membawa serulingnya. "Mau apa lagi kamu datang kemari?" tanya Yakub begitu Banta tiba di rumah pamannya. "Paman, mohon izinkan aku ikut berlayar. Nanti bila sampai di tengah lautan, aku akan turun," Banta menjelaskan. Sesampainya di tengah lautan, Banta turun dan menaiki daun talasnya. Dengan bantuan angin, daun talas itu melaju kencang. Tak lama kemudian, dia tiba di pulau para penenun. "Silakan, kamu cari pakaian emas dan swasta yang kamu inginkan," kata putri ketujuh. Dengan hati yang gembira, Banta berlayar kembali dengan daun talasnya. Dia menyimpan pakaian emas dan swasta di dalam seruling. Seekor burung elang mengikuti perjalanan Banta dari udara. Di tengah lautan, dia bertemu dengan kapal pamannya. Dia berteriak minta izin menumpang. Melihat keponakannya masih hidup, Yakub sangat kaget dan heran. Yakub sebenarnya tidak mau memberi tumpangan kepada Banta, tetapi saat melihat sehelai benang berkilat yang tersembul di lubang seruling Banta, dia memerintahkan anak buahnya mengangkat Banta ke atas kapal. Begitu Banta sampai di geladak kapal, seruling itu langsung dirampas oleh Yakub. Banta kemudian didorong ke laut oleh anak buah Yakub. Banta yang dilempar ke laut terdampar di tepi pantai. Ia ditemukan oleh seorang nelayan dan istrinya, dan mereka segera membawa Banta pulang. Setelah beberapa hari tinggal di rumah nelayan itu, Banta minta izin untuk pulang. "Terima kasih atas pertolongan kalian. Aku tidak tahu dengan apa harus membalasnya," kelak Banta. Gak usah diulang lagi. Setelah beberapa hari tinggal di rumah nelayan itu, Banta minta izin untuk pulang. Kata Bantanya nggak bisa. "Terima kasih atas pertolongan kalian. Aku tidak tahu dengan apa harus membalasnya kelak." "Banta, kamu tidak usah merasa berutang budi. Asal kamu mau mengakui kami sebagai orang tua angkat kamu, kami sudah merasa senang dan bahagia." Dengan sedih, suami istri itu melepas kepergian Banta. Dia diberi bekal sekadarnya, juga pakaian yang pantas untuk ibunya. Pada hari itu sedang diadakan pesta di kerajaan. Yakub dan Putri Terusmata akan menikah. Banta ingin melakukan sesuatu, tetapi percuma saja. Semuanya sudah terlambat. Tepat sebelum upacara pernikahan dimulai, tiba-tiba seekor elang terbang melintasi istana. Yakub curang, pakaian itu bukan miliknya, kami milik Banta Barensyah." Semua orang sangat terkejut. Ulang lagi ya. Semua orang sangat terkejut. "Yakub, apa yang dikatakan elang itu benar?" Wajah Yakub merah padam. Dia tidak bisa menyembunyikan kecurangannya. Tubuhnya menggigil karena takut dan malu. Tanpa menjawab apapun, dia melarikan diri. Baginda lalu menyuruh para pengawal mencari Banta Barensyah. Dengan bantuan elang, Banta Barensyah cepat diketemukan. Sore itu juga, Barensyah menikah dengan Putri Terusmata. Pernikahan itu dirayakan dengan pesta meriah selama beberapa hari. Ibu Barensyah ikut diundang ke istana dan diberi pakaian yang bagus dan indah. Seisi istana bergembira ria.